Saya nggak tahu saudara-saudara mengapa Arif Aiman itu tidak dipanggil ke tim nasional U23 ini, ke Malaysia, ke Harimau Malaya B23. Saya nggak tahu apakah memang sengaja tidak dipanggil atau dia menolak bergabung atau masalah dengan klubnya, masalah dengan Johor Darul Taksim yang tidak mau melepas pemain ini, atau memang Football Association Malaysia yang tidak mau memanggil Arif Aiman. Kalau menurut halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita omongin, kita obrolin, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini. Malaysia sudah mengumumkan skuad final. Ada 23 pemain dan nomor punggungnya, nomor jersinya juga sudah diumumkan untuk menghadapi pertandingan pertama melawan Uzbekistan tanggal 17 April. Kemudian Vietnam tanggal 20 April dan terakhir Kuwait tanggal 23 April, saudara-saudara. Dalam daftar pemain yang diumumkan Malaysia itu diumumkan Duan Torres Garrido sebagai pelatih tim U23 Harimau Malaya bawah 23 tahun. Itu terdapat nama-nama ya pemainnya tidak berbeda jauh dari yang selama ini sudah diketahui publik lah, sudah dikenal, yang sudah ikut Malaysia sejak SEA Games, sejak Asian Games, kualifikasi Piala Asia, kemudian Asian Games nggak ikut ya. Kemudian sejak di Perlian Cup, macam-macam lah. Itu pemain-pemain seperti Firdaus Irman, Azim Al-Amin, Sik Izan, kemudian Aiman Yusni, Ubadullah Samsul, kemudian Harith Haikal, Zikri Khalili, Safwan Maslan, Azrim Afik, Saiful Jamaluddin, Muhammad Khalil, Nasmuddin Akmal, Mukhairi Ajmal, Noalen, Umar Hakim, kemudian Syahril Basah, Daril Sem, kemudian Sarafanan, Alif Iswan, Lukman Hakim, Samsudin, Alif Fikri, Fergus Terne, Hakimi Azim. Hanya ada dua pemain keturunan, dua apa tiga ya? Tiga mungkin, si Noalen, kemudian siapa lagi, Daril Sam, sama si Fergus Terne, pemain keturunan. Tetapi semuanya berbasis di dalam negeri dan tidak terlalu banyak pemain U23 ini yang pernah bermain di tim nasional senior ya. Salah satunya mungkin si Noalen. Kemudian kalau nggak salah si Mukhairi Akmal atau Nasmuddin Akmal ya. Pokoknya itulah, tidak banyak lah. Yang paling jelas ya itu tadi si Noalen yang pernah bermain di tim nasional senior. Dan ini adalah menurut Malaysia, menurut Duan Torres Garrido adalah skuad terbaik dari yang bisa dia kumpulkan. Walaupun sebenarnya ada beberapa pemain muda lain yang menurut saya sayang sekali kalau tidak bisa ikut di sini. Misalnya si Arif Aiman. Nah, itu sebenarnya kalau dia mau, kalau Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia serius bisalah itu digunakan Arif Aiman untuk menambah kekuatan tim nasional Malaysia melawan di Piala Asia U23 ini, karena usianya juga masih di bawah 23 tahun, saudara-saudara. Nggak perlu malu lah, nggak perlu gengsi atau apapun untuk memainkan Arif Aiman walaupun dia sudah punya banyak caps di level senior, karena faktanya negara lain juga melakukannya. Vietnam itu juga punya banyak pemain senior yang main di timnas U23.
Saudara, mengapa Arif Aiman itu tidak dipanggil ke tim nasional U23 ini, ke Malaysia, ke Harimau Malaya B23? Saya nggak tahu. Apakah memang sengaja tidak dipanggil, atau dia menolak bergabung, atau masalah dengan klubnya, masalah dengan Johor Darul Takzim yang tidak mau melepas pemain ini, atau memang Football Association Malaysia yang tidak mau memanggil Arif Aiman. Kalau menurut feeling saya ya, Johan Torres Garrido itu pasti ingin sekali menggunakan Arif Aiman. Itu pasti sekali. Siapa yang tidak mau? Arif Aiman adalah salah satu pemain terbaik di Malaysia saat ini. Dan usianya juga masih memenuhi syarat untuk bermain di U23. Di Piala Asia U23. Kenapa dia tidak digunakan? Ah, ini pertanyaan besar yang membuat saya cukup heran lah. Cukup heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tidak dapat izin dari TMJ? Apakah TMJ tidak mau melepas Arif Aiman? Atau Football Association of Malaysia yang tidak mau mengusahakan keberadaan Arif Aiman? Atau Arif Aiman yang menolak? Atau seperti apa, saya nggak tahu. Tetapi saya yakinnya bahwa Johan Torres Garrido pasti menghendaki keberadaan Arif Aiman. Karena bagaimanapun juga, saudara-saudara, bagaimanapun juga ini pemain yang bagus, pemain yang baik, pemain yang terdik, yang kalau menurut saya untuk main di level U23 ini dia masih akan banyak membantu Malaysia. Banyak sekali membantu Malaysia karena pengalaman dia di level senior juga banyak, kemampuan dia di level senior juga banyak, kemampuan dia dalam mengelola bola di level klub bersama Johor Darul Takzim juga luar biasa. Jadi heranlah saya, saudara-saudara. Heran kenapa pemain ini tidak pernah bermain di level U23. Walaupun usianya masih memungkinkan untuk bergabung dengan Harimau Malaya bawah 23 tahun. Saya nggak tahu alasannya. Mungkin kalau saudara-saudara ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Posisi seperti ini, saudara-saudara, bisa dilihat bahwa kemungkinan pemain-pemain yang akan mendapatkan kepercayaan masuk starting line up. Di pertandingan pertama melawan Uzbekistan, pertandingan kedua melawan Vietnam, pertandingan ketiga melawan Kuwait. Pemainnya tidak terlalu tidak banyak pilihannya. Ya hanya itu kemungkinan saja ya menurut saya. Mungkin pemain-pemain seperti Ubaidillah Samsul, kemudian Harits Haikal itu akan masuk ke starting line up. Kemudian Azrin Afik itu juga kemungkinan. Kemudian di tengahnya mungkin saja seperti Nasmuddin Akmal, Mukhairi Asmal, Noalain. Itu kemungkinan besar akan menjadi pemain-pemain yang diandalkan. Sementara di depan bisa jadi Lukman Hakim atau Fergus Ternay bisa menjadi solusi Malaysia dalam mencetak gol. Tetapi saudara-saudara, dengan keberadaan Noalain di situ, kemungkinan besar Malaysia akan berharap banyak pada Noalain. Selain juga tentu saja Lukman Hakim. Lukman Hakim Samsudin yang punya pengalaman bermain di luar negeri. Noalain dan Lukman Hakim ini punya pengalaman bermain di luar negeri. Sekarang ini bahkan Lukman Hakim main di, kalau nggak salah, J3 di Jepang, J-League 3 itu di klub apalah itu di situ. Di level ketiga di kompetisi Jepang. Sementara Noalain adalah pemain yang keturunan dari Finlandia sudah dia baru saja kembali ke Malaysia musim ini untuk memperkuat Selangor. Rencananya dia akan bermain untuk Selangor di Liga Super Malaysia 2024-2025. Sementara Lukman Hakim Samsudin ini kan pernah main di Belgia, di Kortrijk atau di mana. Kemudian sempat juga di Islandia, walaupun tidak mendapatkan jam terbang, menit bermain yang cukup layak. Tetapi ini kemungkinan akan menjadi andalan selain tentu saja Fergus Ternay. Fergus Ternay adalah pemain keturunan dari Skotlandia kalau nggak salah ya, Scotland. Dia bermain di Johor Darul Takzim 2. Ini pemain yang penyerang, striker yang kalau sudah ingat waktu pertandingan Piala AFF melawan Indonesia 2023 ya, kemarin waktu di Rayong di Thailand itu dia menjadi super sub. Dia yang mengobrak-abrik pertahanan Indonesia, sudah Fergus Ternay. Ya, akan menghadapi pertandingan pertama melawan Uzbekistan, saudara-saudara. Melawan Uzbekistan ini adalah pertandingan pertama yang langsung berat.
langsung berat bagi Malaysia di atas kertas secara teori ya. Ini kita bicara teori. Karena kalau di lapangan nanti bisa berbeda situasinya. Bisa saja ada kejutan yang muncul, bisa saja ada hal-hal non teknis atau hal teknis yang membuat kondisinya berubah. Tetapi secara teori di atas kertas di atas kertas secara teori itu Uzbekistan adalah lawan yang amat sangat berat sekali untuk Malaysia di pertandingan pertama. Dan ketika pertandingan pertama sudah menghadapi lawan yang berat, saudara-saudara, wah ini ya stres lah, stres. Pemain akan stressful. Mereka akan bebannya akan berat sekali karena lawannya tangguh sekali. Uzbekistan adalah tim yang pada edisi sebelumnya mereka juga sampai ke final. Dikalahkan Arab Saudi. Kemudian yang terbaru di Asian Games itu mereka mendapatkan bronze medal. Bronze medal itu apa ya? Medali perunggu. Medali perunggu sudah peringkat ketiga di Asian Games. Kemudian tahun lalu juga tim ini, mayoritas pemain ini tuh tampil di Piala Dunia U20 di Argentina. Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Indonesia kemudian dipindah ke Argentina. Si Uzbekistan ini ikut ke situ dari jalur kualifikasi dan mereka bisa melaju jauh sampai ke babak 16 besar. Pemainnya sekarang mayoritas itu main di sini. Kemudian ada juga beberapa pemain yang sudah pernah mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Ada sekitar 2 atau 3 pemain dan di level senior juga mereka bukan hanya pemain cadangan, bukan hanya tampil di FIFA Matchday yang uji coba biasa-biasa aja. Mereka tampil di turnamen resmi seperti Piala Asia, seperti kualifikasi Piala Dunia 2020. Jadi ini Uzbekistan adalah tim pertama yang akan dihadapi Malaysia dan sangat berat. Biasanya kalau tim pertama menghadapi lawan yang berat itu pemain itu akan sangat berat, terbebani saudara-saudara, terbebani. Prediksinya kalah melawan Uzbekistan. Kemudian di pertandingan berikutnya Malaysia harus menang. Kalau ini terbukti kalah melawan Uzbekistan, mau tidak mau Malaysia harus menang melawan Vietnam. Menang melawan Vietnam itu penting. Penting sekali, bukan sekedar untuk membuka peluang Malaysia lolos ke putaran berikutnya, lolos ke babak perempat final, ke quarter final, bukan. Tetapi juga ini menyangkut masalah gengsi, saudara-saudara. Menyangkut gengsi karena Vietnam adalah rival di Asia Tenggara. Dan secara teori pula, saudara-saudara, kalau Anda bertemu dengan tim sesama Asia Tenggara itu sebenarnya akan jauh lebih enak, jauh lebih mudah dibandingkan Anda bertemu dengan tim dari Asia Timur atau Asia Barat. Itu jauh lebih. Kenapa? Karena sudah saling mengenal. Malaysia dan Vietnam sudah sering bertemu di berbagai usia. U16, U17, U19, U20, U22, U23 senior. Walaupun kalah menang, kadang Malaysia menang, kadang Vietnam menang. Itu biasa. Tetapi sudah sering bertemu dan pemainnya itu saja. Sudah sering bertemu di level junior, level A semua. Jadi ini akan lebih mudah bagi Malaysia. Seharusnya Malaysia bisa mengalahkan Vietnam. Walaupun ini saudara-saudara, secara teori juga Vietnam ini bukan tim yang mudah. Tim Vietnam ini juga tim yang sangat berat untuk dihadapi. Sama beratnya dengan Uzbekistan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena tim ini, saudara-saudara, pemain Vietnam ini mayoritas juga sudah tampil di tim nasional senior. Sama seperti Indonesia, sama seperti Uzbekistan. Mayoritas itu tampil di Piala Asia 2023 kemarin. Mereka juga tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun hasilnya buruk, walaupun kalah, saudara-saudara, walaupun Philippe Troussier kemudian dipecat, tetapi secara pengalaman pemain-pemain ini bagus. Mereka sudah punya pengalaman, punya jam terbang, pasti akan jauh lebih tenang di perturnamen yang usia 23 tahun. Pasti itu, saudara-saudara. Sebaliknya kan Malaysia tidak banyak pemain yang punya pengalaman di senior. Itu kekurangan Malaysia yang saya lihat lebih bagus Vietnam dibanding Malaysia. Jadi ini pertandingan juga berat. Jadi Malaysia harus, kalaupun kalah dari Uzbekistan, Malaysia harus bisa mengalahkan Vietnam. Sebab ini kalau kalah lagi dari Vietnam, Uzbekistan kalah, Vietnam kalah, ya sudah, selesai. Perjuangan Malaysia di Piala Asia U23 selesai. Tinggal pertandingan terakhir melawan Kuwait yang tidak menentukan bagi Malaysia. Mungkin menentukan bagi Kuwait, tetapi tidak menentukan bagi Malaysia jika kalah dari Uzbekistan dan Vietnam. Masalahnya Malaysia ini datang ke Piala Asia U23 ini dengan hasil pertandingan uji coba yang kurang bagus.
tidak terlalu memuaskan lah pertandingan persahabatan yang dijalani Malaysia. Berbeda dengan Vietnam yang sempat melawan Jordania dan hasilnya ya lumayan lah, lumayan. Malaysia ini saudara-saudara, Malaysia ini sebelumnya dia di dalam pemusatan latihan di Qatar ini dia menjalani 2 pertandingan persahabatan, 2 pertandingan uji coba melawan Cina dan Qatar. Dan dua-duanya kalah. Itu masalahnya, kalah dengan penampilan yang walaupun sebenarnya penampilannya lumayan lah. Lumayan, tidak bisa kita bilang jelek juga tidak bisa. Tidak bisa kita bilang buruk, tapi juga kita nggak bisa bilang bagus. Tidak bisa kita bilang baik juga, tetapi lumayan lah, lumayan walaupun dan faktanya kalah 1-2 dari Cina dan kalah 0-1 dari Qatar. Itu Malaysia. Sementara tim lain seperti Uzbekistan itu menjalani pertandingan persahabatan dengan hasil yang cukup bagus, menang. Menang mereka saudara-saudara Uzbekistan. Begitu pula Vietnam. Vietnam sebelumnya juga mereka sempat bermain melawan Tajikistan. Hasilnya positif juga, menang dan imbang. Malaysia sebelumnya hanya beruji coba dengan India yang bukan peserta Piala Asia. Dan hasilnya mereka menang imbang, tetapi dilakukan di Kuala Lumpur. Sementara Vietnam melakukannya di Tajikistan di Dushanbe. Uzbekistan juga melakukan uji coba yang cukup bagus dan hasil. Jadi ini masalahnya di sini. Masalahnya Malaysia tampaknya si Juan Torres Garrido ini belum bisa menemukan starting line up terbaik, belum bisa menemukan materi terbaik, belum bisa menemukan cara bermain yang bagus bagi tim nasional Malaysia U23. Jadi ini yang membuat saya cukup ragu dengan Malaysia ketika menghadapi pertandingan pertama melawan Uzbekistan. Ini saudara-saudara, ini ketika ini saya ragu apakah Malaysia bisa mendapatkan skor imbang atau bisa kalah dengan skor telak atau bisa menang. Ini cukup meragukan. Segala hormat saudara-saudara, dengan segala hormat kalau melihat komposisi pemain Malaysia seperti ini, kemudian lawan yang akan dihadapi di grup ini saudara-saudara, saya tidak terlalu yakin Malaysia akan bisa lolos ke babak perempat final. Walaupun segala kemungkinan masih ada saudara-saudara. Segala kemungkinan masih ada karena begini, sudah pasti kemungkinan besar pasti akan kalah dari Uzbekistan. Kemudian dengan Vietnam ini saya juga ragu. Karena Vietnam ini mainnya bagus, saudara-saudara. Kekuatannya lebih baik dari Malaysia. Vietnam ini, saudara-saudara. Kemudian Kuwait itu juga misterius. Walaupun tidak sebagus Jordania, tidak sebagus Arab Saudi, tidak sebagus Iran, tidak sebagus mana lagi? Tidak sebagus ya Irak atau tim-tim Middle East lainnya. Tetapi ini Kuwait ini punya potensi yang cukup mengejutkan untuk mengalahkan Malaysia. Karena Malaysia punya reputasi buruk ketika bertemu dengan tim-tim dari Middle East, dari Timur Tengah, dari tim-tim Arab. Ini menurut saya ragu apakah Malaysia akan bisa mendapatkan kemenangan. Bahkan untuk mendapatkan kemenangan pun saya juga ragu saudara-saudara, apakah bisa. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, sepak bola itu bukan matematika, sepak bola bukan sains, sepak bola bukan ilmu pasti yang bisa diramalkan, bisa diprediksi dengan tepat. Segala kemungkinan masih bisa terjadi kalau Malaysia sedikit lebih beruntung, kalau Malaysia bermain jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, jauh lebih berkonsentrasi, jauh lebih fokus, tidak terburu-buru, dan berusaha untuk bermain solid, padu, bermain kompak, bermain dengan mengikuti instruksi pelatih. Karena sebenarnya backbone materi Malaysia ini cukup bagus. Menurut saya sedikit lebih bagus dari tim senior mereka, seharusnya ya. Tetapi ya karena lawan yang menurut saya lawannya berat lah, Vietnam dan Uzbekistan. Jadi ini akan meragukan, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Semua sudah kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin tentang Piala Asia U23 yang akan segera bergulir, yang akan bergulir, saudara-saudara. Dan hari ini kita tadi sudah membahas tentang kekuatan, tentang analisis. Kita sudah menganalisis, memprediksi tentang Harimau Malaya Muda, tentang tim nasional Malaysia U23, bawah 23 tahun yang akan menghadapi persaingan di grup D melawan Uzbekistan, melawan Vietnam, dan melawan Kuwait.
di atas kertas sebenarnya ini grup yang cukup enak, cukup menarik, cukup unik karena ada sesama tim dari Asia Tenggara. Jadi peluang terbesar Malaysia itu seharusnya, ini kita bicara seharusnya ya, kita bicara idealnya. Idealnya Malaysia bisa mengalahkan Vietnam. Bisa mengalahkan Vietnam, idealnya ya, tetapi kita nggak tahu di lapangan itu akan seperti apa, karena Vietnam juga tim yang sangat bagus. Mereka mempersiapkan tim ini dengan luar biasa, walaupun baru saja pergantian pelatih dari Philippe Troussier ke Huang Antoine. Tetapi backbone-nya, tulang punggungnya semua materi pemainnya itu bagus. Beberapa pemain juga sudah tampil di level senior. Sebaliknya Malaysia minim sekali pemain yang berpengalaman tampil di tim senior. Nah, itu. Jadi, tetapi idealnya memang mengalahkan Vietnam sebagai kemenangan. Kalau mengharapkan kemenangan dari Uzbekistan, saya rasa berat, saudara-saudara. Berat. Karena Uzbekistan memang levelnya sudah level Asia. Mereka kemarin ikut Piala Dunia U20. Dan pemain-pemain Uzbekistan sekarang ini ya tampil di sini, U20 tampil di sini, kemudian di Asian Games mereka mendapatkan medali perunggu bronze medal, ya betul, mendapatkan bronze medal. Jadi memang berat. Kuwait juga ya walaupun tidak terlalu berat juga, tetapi Malaysia ini kalau ketemu tim dari Arab itu selalu semacam mendapatkan kutukan, semacam nasibnya kurang baik. Jadi mungkin agak berat, bisa menang, bisa imbang, bisa kalah, tetapi agak berat lah. Nah, yang salah satu yang paling masuk akal itu adalah Vietnam memang. Vietnam karena sebagai sesama tim dari Asia Tenggara itu kan sudah sering bertemu, sudah banyak berjumpa, sudah saling pernah mengalahkan, pernah dikalahkan, sering bertemu di berbagai macam level usia. Jadi ini kesempatan besar Malaysia untuk mengalahkan Vietnam. Seharusnya ya, sekali lagi saya mengatakan seharusnya. Apalagi materi pemain Malaysia ya itu saja. Begitulah. Sudah diumumkan 23 pemain dan ya pemainnya tidak banyak berubah dari dari SEA Games, dari kualifikasi Piala Asia, dari Merlion Cup. Itu, dan seharusnya ini sekali lagi saya katakan seharusnya Malaysia bisa menargetkan kemenangan melawan Vietnam. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!